الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Shadaqallahul Adzim. Jadi manusia selama ini tidak menyadari selalu di dalam kehidupannya nyacat Tuhan. Bagaimana mungkin bisa menyaksikan kesempurnaan Tuhan di dalam penciptaannya? Wong manusianya selalu dan selalu nyacat Tuhan. Apa buktinya? Ketika kita diberi keadaan yang tidak enak, tidak mau, tidak rela melawan Tuhan, nyacat Tuhan. Berarti tandanya orang-orang yang belum bertuhan, percuma dan tak berguna. Anda mengaku memiliki agama, tapi tidak bertuhan. Semuanya hanya mabuk agama saja. Maka dari itu, cara agar kita tidak nyacat Tuhan lagi, cara agar kita selalu rela, ridho dengan apapun ketetapan Tuhan, ya harus masuk dan kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya enjoy saja di dalam segala keadaan. Keadaan enak, enjoy. Ndak enak, enjoy. Mati, enjoy. Hidup, enjoy. Wong semuanya ciptaan Allah. Kenapa kita bisa enjoy saja? Bagaimana mungkin kita tak bisa enjoy? Wong aku ciptaan Allah. Aku kuasa Allah. Aku liputan Allah. Aku hidupnya Allah. Aku dohir batinnya Allah. Bagaimana mungkin aku tak bisa enjoy bila hanya Allah yang berkuasa atas diriku? Bagaimana mungkin Anda tak bisa enjoy sedangkan Allah sudah menguasai diri Anda semua, mengatur, menentukan apapun yang ditentukan oleh Allah kepada diri Anda. Meskipun berbeda-beda tapi tidak beda. Maknanya apa? Meskipun berbeda-beda tapi tidak beda, wong semuanya Tuhan yang berkuasa kepada diri saya, yang berkuasa pada diri Anda, yang berkuasa. Tes suara dicoba, barusan ada masalah. Tiba-tiba hilang. Kira-kira suara saya masih bisa didengar? Sahabat-sahabatku yang di bawah. Oh, Kang Fauzan Hambali Hatta, terima kasih. Jadi kita melanjutkan surat Al-Mulk ayat yang ketiga. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Apa 7 langit yang berlapis-lapis itu? Bila kita hanya memahami makna yang tersurat, ya hayalan. Karena kita tidak pernah tahu langit, apa langit itu. Agar kita tidak berhayal lagi, langit itu bukan yang di luar sana.
Tapi langit itu ada di dalam diri kita. Kita bila tidak tahu langit yang ada di dalam diri kita, bukan yang di luar sana. Yang di luar itu bukan langit. Kenapa? Yang di luar itu tidak ada. Tidak ada yang di luar itu. Hanya fata morgana. Apa yang di luar diri kita ini semuanya tidak ada. Karena semua yang ada di luar diri kita ini kaca. Penggalanya ada di dalam diri. Proyektornya ya diri ini. Memancar kepada gambar-gambar yang di luar itu. Tapi anehnya gambar-gambar yang fata morgana itu lebih kita imani daripada gambar itu berasal dari mana. Daripada kita beriman kepada adanya gambar yang di luar itu dari mana sih? Itu yang tidak kita imani. Karena kita hanya beriman kepada gambar-gambar yang di luar saja. Gambar yang tidak ada kok diimani. Al-Quran yang di luar kok diimani. Alkitab yang di luar kok diimani. Padahal Al-Quran Qadim, Alkitab yang sebenar-benarnya Alkitab sudah ada di dalam proyektor ini. Kalau tidak ada kita, ya tidak ada semuanya. Maka dari itu, masuklah ke dalam dirimu. Itulah yang dimaksud langit yang berlapis-lapis 7. Apa yang dimaksud langit yang berlapis 7 itu? Yakni langit kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itulah langit yang berlapis 7 itu. Kita harus menerobos langit itu agar bisa mi'raj. Seperti mi'rajnya para nabi dan kanjeng Nabi Muhammad. Untuk menyibaknya ya harus dioperasi hatinya. Karena jalannya menuju ke langit ketujuh hati. Bukan langit yang di luar. Coba kita ilustrasikan atau kita logikakan. Bila perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi kepada langit yang di luar sana, yang dibersihkan tentu langit yang di luar. Kenapa mau Isra Mi'raj itu masih dioperasi hatinya? Karena akan memasuki langit hati. Maka dari itu dibersihkan hatinya. Bukan membersihkan langit-langit mendung-mendung itu. Itulah konsep yang salah selama ini. Sehingga kita beragama, bertuhan, serba hayalan. Maka dari itu yang dimaksud kita melintas atau menerobos, menyibak langit satu persatu dengan cara langit kudrot. Apa kudrot itu? Kuasa. Kekuasaan yang kita akui sebagai kuasa kita, maka serahkanlah bahwa apapun yang kita daya upayakan, apapun yang kita kerjakan, semua ini kuasa Allah, bukan kuasa diri kita. Itulah kita bisa membedah langit yang pertama. Yang langit yang kedua, yakni langit irodah, kehendak. Kehendak ini ada hubungan dengan Rasul. Jadi maknanya apapun yang kita lakukan sebelum itu kan ada kehendak. Diutus. Contoh, hei Halim. Contoh, ketika saya mau minum kopi. Halim, minum kopi. Nah itulah utusan. Diutus minum kopi. Itulah wahyu ilahi. Kun Halim. Minumlah kopi. Nah ketika saya ngambil kopi dan ketika saya minum kopi, itulah kun fayakunnya Allah. Bila kuasa sudah terbedah dari kuasa manusianya. Maka bila manusianya sudah membedah langit kudrot, maka terbebaslah manusia dari keakuan dirinya. Bebas dari rasa kepemilikan dirinya. Bebas dari malaikat malik. Bebas dari api neraka. Maka dari itu Isra Mi'raj itu
sebenarnya tujuannya untuk kita menjauh dari api neraka. Apa api neraka? Hubbud dunya, cintanya manusia kepada dunia. Kemudian kita lanjutkan lagi membedah langit yang kedua, irodah, kehendak apa yang terjadi pada diri. Contoh Kang Fauzan atau sahabat-sahabat yang lain. Bangun tidur, siapa yang membangunkan? Mau ke kamar mandi, siapa yang nyuruh? Siapa yang berjalan, siapa yang sampai ke kamar mandi? Siapa yang mandi, siapa yang menggosoi? Itu semua bukan manusia. Bila manusia tak ada Tuhan, ya takkan bisa melakukan itu semua. Kata siapa Tuhan tidak boleh masuk kamar mandi? Wong yang masuk kamar mandi, ya Tuhan sendiri. Ya tidak. Baru tulisan Allah saja haram masuk kamar mandi. Padahal yang punya nama Allah yang masuk kamar mandi. Ya enggak Kang Fauzan? Yang punya nama Allah yang masuk kamar mandi. Yang menggosok, yang cebok, yang ngapain. Ya semuanya Allah. Oh manusianya tidak bisa apa-apa. Jadi manusia itu kalau ingin kenal dengan fitrah diri manusianya, lihatlah mayat itu. Mayat disabuni, dimandikan, dibolak-balik. Iya, enjoy saja. Diwudukkan, dipakaiani, dikafani, disolati. Iya, diam-diam saja, enjoy saja. Tidak komentar sama sekali. Ya itulah fitrah diri manusia. Tapi bila manusia belum mengenal atau belum mau memasrahkan fitrahnya kepada Tuhannya, maka hidupnya selalu tersiksa. Tak akan pernah ada enjoy-nya. Jadi kita lanjutkan membedah langit lapis 7. Setelah langit irodah, kita naik lagi ke langit ketiga, yakni langit ilmu. Membedah ilmu. Apa sih ilmu itu? Pengetahuan. Apapun yang Anda ketahui, apapun yang Anda rasakan, apapun yang Anda pikirkan, itu bukan pengetahuan Anda, bukan pikiran kita, bukan perasaan kita. Itu semua milik hidup, milik Allah. Ketika kita sudah memasrahkan semua itu, maka terbebaslah kita dari langit 1, langit 2, langit 3. Menuju langit yang keempat, yakni hayat. Membedah hidup. Hidup siapa sebenarnya ini? Bila hidup ini masih hidup manusianya, maka manusianya tak akan bisa menembus langitnya hidup. Ya tak akan pernah bisa mi'raj. Karena untuk sholat itu harus mi'raj dulu, baru as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bila manusianya belum mi'raj yang seperti ini, maka tak akan pernah bisa sholat. Kenapa? Karena belum bersahadat. Ya tidak, abang-abangku. Jadi bila manusianya sudah mengenal diri manusianya, siapa diri manusianya, siapa fitrahnya, maka fakot araf-arafau, nyatalah. Maka Anda baru percaya dengan judul ini, Tuhan menjadi manusia. Jadi pahamnya seluruh agama ada di sini. Tapi bagi manusia terkadang alergi dengan nama-nama agama, ya sehingga tak akan mampu memahaminya. Bila kita masih membatasi, bila kita masih membedakan. Maka dari itu bagi orang-orang yang sudah kembali kepada fitrahnya, hatinya akan lapang. Siapapun bisa masuk, siapapun bisa berkawan. Kenapa? Karena hatinya sudah enjoy. Kemudian kita tembus lagi setelah langit hayat. Sama, langit yang kelima adalah sama. Mendengar, langit pendengaran. Kalau kita pahami, logikanya begini. Bila tak ada Allah,
Meskipun kuping atau telinga ini ada, bila tak ada Allah, apa kuping atau telinga ini bisa mendengar? Bila tak ada hidup, meskipun kupingnya ada atau telinganya ada, apa bisa mendengar? Coba lihat mayat yang sudah meninggal itu. Meskipun ada telinganya, apakah dia masih bisa mendengar? Wahai fulan, marrabbuka. Bila kamu ditanya, siapa Tuhanmu? Jawablah Allahu Rabbi. Apakah mayat bisa mendengar? Wong tidak ada hidupnya. Ia tidak bisa mendengar. Berarti apa yang kita dengar itu dengarnya siapa? Ya dengarnya uripe Allah. Maka Anda tak akan bisa menyangkal lagi bila Tuhan menjadi manusia. Kalau manusia menjadi Tuhan tidak bisa. Kalau Tuhan menjadi manusia bisa. Kenapa? Semua manusia adalah pakaian Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membedah langit. Yang ke-6 adalah basor, penglihatan. Jadi adanya apa yang kita lihat ini semuanya berasal dari Allah. Ya penglihatannya Allah. Karena manusia tak punya sifat apa-apa. Wong ndak ada. Ya ndak ada sifatnya. Sifat itu hanya bagi yang ada. Yang bisa melihat. Ketika manusianya masih merasa dirinya ada, ia buta. Buta memahami alam semesta. Buta memahami dirinya sendiri. Maka dari itu ada ayat, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya ketika di dunia, maka pasti di akhiratnya pun semakin buta, bahkan tersesat-sesat jalannya. Maka dari itu, bila kita belum menghadap Tuhan, buta Tuhan, maka selamanya kita masih di luar agama Tuhan. Maka dari itu, selamanya tak akan ada imbasnya, alias sia-sia saja yang kita kerjakan. Jadi bila penglihatan ini sudah penglihatan Allah, apakah kita masih nyacat apa yang kita lihat? Apakah kita masih nyacat apa yang kita dengar? Wong pendengaran dan penglihatan bukan pendengaran, bukan penglihatan kita. Bagaimana mungkin kita bisa nyacat? Maka kita harus enjoy saja. Makanya tujuan Allah menciptakan kita agar enjoy nonton Allah sambil makan popcorn. Nikmat hidup ini, itu tujuan kita dicipta. Tapi manusia tidak mau sampai kepada tujuan penciptaan Tuhan karena manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan yang disembahnya. Langit yang ke-7 adalah kalam, firman. Jadi ada yang memahami firman itu telah menjadi manusia. Betul. Kalau tidak ada manusia, apa ada firman? Logikanya begini. Anda baca firman-firman yang ada di dalam Al-Quran. Yang bisa membaca siapa? Yang mengeluarkan suara siapa? Inilah yang dimaksud Tuhan menjadi manusia. Kalau Tuhan tidak menciptakan manusia, ya tidak ada firman-firman. Kosong, tidak ada isinya. Jadi kosong dan isi ini ahad, esa. Tuhan dan manusia ini esa. Jadi inilah yang disebut apapun yang kita baca-baca, ya itulah firman-firman Tuhan. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, ya itulah firman-firman Tuhan itu.
Jadi tidak ada di alam semesta ini yang bukan firman Tuhan. Tidak ada di alam semesta ini yang bukan kuasa Tuhan. Tidak ada di alam semesta ini yang bukan liputan Tuhan. Tidak ada di alam semesta ini yang bukan Tuhan. Kira-kira kajian ini bisa dipahami, sahabat? Jadi tak ada cacatnya apa yang telah diwujudkan oleh Tuhan itu. Bila kita sudah sampai ke langit 7. Jadi kalau sudah sampai ke langit 7, ya nengok bawah. Tidak ada hijab lagi. Nengok alam semesta dari atas, dari Allah. Sudah tidak ada hijab lagi. Kenapa? Karena sudah terang benderang, yang ada hanya Allah. Aku melihat wujud Anda dengan Allah. Aku melihat wujud gunung dengan Allah. Aku bisa melihat wujud lautan dengan Allah. Aku bisa melihat wujud langit, matahari, rembulan, bintang dengan Allah. Tanpa Allah tidak ada semua itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kita lanjutkan surat Al-Mulk di suatu saat nanti bila Allah menghendakinya. Jadi untuk saat ini cukup kita kaji surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3 saja. Yang penting mudah dipahami. Yang penting bisa dipraktekkan. Yang penting hati Anda sudah tidak halusinasi lagi tentang agama dan Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum saya adakan tanya jawab, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Tanya jawabnya saya kasih waktu 10 menit lewat komentar saja. Siap tak anak? Saya bertanya pada sahabat-sahabatku yang di bawah, apakah kajian-kajian yang sudah disampaikan tadi masih mengganjal di hati Anda? Atau sudah plong kepahamannya? Apakah saya masih menggantung-gantung di dalam memaparkan? Silakan dijawab di komentar. Alhamdulillah Kang Fauzan plong. Sudah ketemu titik kosongnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah plong semua, iya apa yang mau ditanyakan? Iya enjoy saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau sudah paham semua, sudah sangat paham. Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang bertanya lagi nih kalau sudah paham ya. Karena sudah enjoy. Sudah saya tuntun atau sudah saya bawa ke langit semuanya. Biar tidak takut lagi hidup di dunia. Nanti turun lagi ke dunia. Tapi tidak takut lagi ke dunia. Kenapa? Karena bisa terbang ke langit lagi. Dunia memanasi, terbang lagi ke langit. Karena yang tersiksa di dunia karena tidak bisa terbang ke langit. Karena langitnya masih tutup. Jadi terbang ke langit ini tak bisa kita bayangkan sebagai ukuran manusia. Selama ini kita membayangkan terbang ke langit seperti seolah-olah kita digambarkan punya sayap terbang ke langit-langit yang hampa, yang tidak ada. Ia bingung.
Padahal langit itu jelas, tidak hampa, nyata pada tiap-tiap diri manusia. Ini Kang Fauzan kayak orang Malaysia ya, betul ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kiranya sudah paham semua. Alhamdulillah. Semoga kajian Uripi Allah ini terus bermanfaat bagi hamba-hamba yang sudah lama rindu mencari Tuhannya, berguru ke sana, berguru kemari, tidak menemukan, agar supaya mereka-mereka yang sudah capek kecapean bisa menyimak di kajian YouTube Uripi Allah, sehingga mendapatkan apa yang dicarinya. Zariat kuda yang berlari masuk ke tengah musuh. Kuda ibarat hawa nafsu yang berani memerangi musuh. Jadi sifat kebinatangan kita sudah kita ketahui bahwa sebenarnya kita ini adalah binatang kuda itu. Maka dari itu kuda yang merasa perkasa ini harus dilebur, harus berani, kita berani mengembalikan lagi, memasrahkan diri lagi. Di tengah musuh maknanya kita harus melawan musuh untuk mengembalikan kuda ini. Karena kuda ini oleh kudanya musuh ini selalu dipertahankan oleh musuh, selalu dipertahankan oleh setan agar tidak bisa kembali. Maka bila kudanya dilarikan, dikembalikan kepada Sang Pencipta, maka terbebaslah kuda ini. Maka binatang-binatang itu kalau sudah mati akan menjadi tanah, tidak ada siksa. Ya sama tidak dengan manusia kalau sudah mengembalikan sifat kebinatangannya. Nah, kebanyakan manusia, mbok yo saya jadikan binatang saja biar agar tidak disiksa di dalam kuburan. Maknanya bila manusianya sudah mengembalikan sifat kebinatangannya, ia tidak disiksa lagi di dalam kehidupan ini, alias enjoy saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua yang sama-sama belajar ini selalu di dalam keridhaan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.